Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabiru muta'al. Sawa minkum man asra qawla wa man jahara bihi man huwa mustahbim bil laili wa saribun bin nahar. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, tentu kita bersyukur pada setiap gerak dan langkah kita senantiasa dapat rahmat dan ridho serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam itu selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi pada mukaddimah tadi itu pada surat Ar-Ra'd ayat 9 dan 10. Itu kurang artinya yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Sama saja bagi Allah. Siapa yang diantaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, dan yang berjalan atau menampakkan diri. Sahabat pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengupas tentang muraqabatullah. Ayat tadi merupakan pondasi utama dalam rangka membentuk karakter kepribadian umat dan bangsa. Pondasi itu merupakan keyakinan bahwa Allah selalu hadir dalam mengawasi seluruh perilaku yang kita lakukan. Dalam istilah ulama dikenal sebagai muraqabatullah. Muraqabatullah akan melahirkan rasa malu kepada Allah yang tidak pernah tidur sekejap pun. Apapun cara kita menyembunyikan suatu kejahatan atau kemungkaran, pastilah Allah mengetahuinya dan merekamnya tanpa ada sedikit pun yang tertinggal. Muraqabatullah dapat diilustrasikan seperti kondisi orang yang sedang memburu suatu buruan. Tentu saja sang pemburu akan mengawasi buruannya dengan konsentrasi tinggi. Begitulah gambaran ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan muraqabatullah, seorang akan selalu berkomitmen dengan syariat Allah dimanapun berada, baik dikala bersama orang lain maupun sendirian. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguh saya akan memberitahukan tentang segolongan dari kaumku. Mereka di hari kiamat akan diperlihatkan pahala kebaikan-kebaikannya yang banyak menyerupai besarnya gunung yang putih. Kemudian tiba-tiba Allah meleburkan pahala mereka. Tahukah kalian, mereka adalah saudaramu, sebangsamu. Kalau malam beribadah seperti kalian, tetapi mereka ketika sendirian melakukan larangan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Sahabat pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa menghadirkan muraqabatullah tidak hanya ketika kita sedang dalam sebuah aktivitas, tetapi ulama menjelaskan bahwa muraqabah meliputi 3 fase. Pertama, sebelum mengerjakan. Artinya kita menghadirkan Allah sebelum melakukan aktivitas. Apakah aktivitas yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan
syariat atau belum diridhai Allah atau tidak. Yang kedua, saat sedang melaksanakan suatu aktivitas, maka akan menjaga amalnya agar ikhlas, bukan karena riya atau mencari popularitas. Yang ketiga, ketika selesai dari suatu amalan, hadir dalam dirinya antara harap dan kekhawatiran antara diterima atau tidak dari amal yang telah dikerjakan. Bahkan Imam Hasan al-Basri berkata, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mempunyai sebuah keinginan. Apabila baik, sesuai dengan tuntutan atau tuntunan syariat, ia lanjutkan. Apabila jelek, tidak sesuai dengan syariat, segera ia tinggalkan. Oleh karena itu, menurutnya, muraqabatullah dalam ketaatan adalah mencapai keikhlasan, dalam kemaksiatan adalah bertobat, dan dalam hal yang mubah adalah menjaga akhlak kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Hal yang bisa melahirkan rasa muraqabatullah. Di antaranya, keyakinan sempurna bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Seorang ulama menggambarkan tentang pengetahuan Allah dengan seekor semut kecil hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah pun mengetahuinya. Subhanallah. Kedua, keyakinan sempurna bahwa segala perbuatan kita akan dihisab dan diperlihatkan kepada kita. Sekecil apapun. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ada tertulis, dan Tuhanmu. Yang ketiga, istiqomah dalam beribadah, dan selalu berteman dengan orang-orang soleh. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa hadana wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wa nafa'i wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.